Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurratil muhajjalin wa syafi'il mudnibin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, anak-anak sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 9 A, B, C, D, E. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terus tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmatnya, melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing untuk terus berbuat baik, memperbaiki diri, mempersiapkan kehidupan yang lebih berat, yang lebih kekal, kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan usaha kita diridhai oleh Allah, sehingga kita kembali di sisinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran aswaja pada hari ini, yang mana minggu kemarin kita sudah mengadakan ulangan harian pertama, dan kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin yang belum selesai, yaitu firqah-firqah dalam Islam. Ini bab yang terakhir, yaitu tentang aliran atau firqah Wahabiyah. Firqah Wahabiyah ini timbul pada abad ke-18 Masehi. Jadi pada abad ke-18 Masehi muncul gerakan pembaruan di dunia Islam yang corak pemahaman keagamaan berdasarkan makna lahirnya nas. Jadi mereka mengklaim diri mereka mempelajari Islam ini dari jalur yang paling asli, dengan jalan yang paling asli, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengakuan mereka. Nah, jadi dakwahnya itu seperti itu. Dan mereka menganggap di luar kelompok mereka, akhirnya seperti kita ini yang tidak sejalan dengan ajaran mereka, dianggap bid'ah, khurafat. Dianggap kita menjalankan ibadah ini dengan penuh dengan bid'ah, khurafat dan tahayyul. Bid'ah itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Nabi, karena mengadakan pembaharuan di dalam beribadah. Padahal ibadah yang dianggap bid'ah itu, orang yang dianggap bid'ah itu adalah mengadakan hal yang baru yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sholat, haji, puasa, ya. Yang wajib-wajib nggak boleh dirubah, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Semuanya sesuai dengan ajaran Rasul, sampai sahabat, tabi'in, para ulama, sampai ke kita. Nah, sedangkan yang dipermasalahkan itu permasalahan yang furu'iyah, yang cabang-cabang, ya. Gerakan ini muncul di Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah, atau sekarang Arab Saudi namanya. Dulu bukan Arab Saudi, ya. Dulu Hijaz. Dinamakan Saudiyah karena yang memerintah sekarang itu keturunan Ibnu Saud, keturunan Saud, ya, keturunan Saud. Maka namanya As-Saudiyah, gitu ya. Muncul di Hijaz, yang menjadi pelopor adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Pelopornya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Maka gerakan ini dinamakan gerakan Wahabiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi diambil dari nama bapaknya, ya, nama bapak Muhammad. Bapaknya Muhammad itu Abdul Wahab. Diambil dari nama bapaknya, dinamakan Wahabiyah. Aliran ini
mirip aliran Khawarij dan kelanjutan dari aliran salaf yang bersumber dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah ini ahli pemikir dan ini menjadi rujukan mereka. Ini kitab yang dikarang oleh atau pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Di antara ciri-ciri Wahabiyah atau salaf ya, bukan salafi ya. Salafi ya harusnya ya, bukan salaf ya. Salafi. Kalau pondok pesantren yang mempelajari kitab kuning namanya pondok pesantren salaf. Bukan salafi ya. Ini salah tulisannya. Harusnya salafi. Wahabiyah dalam kurung salafi. Cirinya satu, mendahulukan nas ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada akal. Ya kita juga seperti itu. Dalil, tapi kalau kita ada dalil Al-Quran, ada dalil akli yang sama dengan akal. Kalau tidak ada ya ngikutin Al-Qurannya. Jadi mereka tidak menggunakan akal, mendahulukan nas ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya hanya bersumber dari penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka mengklaim permasalahan-permasalahan agama yang pokok-pokok dan yang cabang itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka cirinya itu enggak, dalam masalah agama khususnya yang cabang-cabang itu enggak menggunakan fikih. Ya, tidak menggunakan fikih. Mereka langsung mempelajari Al-Quran dan hadis. Padahal fikih itu dari Al-Quran dan hadis juga sama. Fikih itu gambarannya makanan yang sudah matang. Makanan yang sudah matang, tinggal makan, tinggal makan. Tapi kalau hadis Al-Quran itu masih perlu dipahami, nggak semua orang bisa memahami Al-Quran. Jadi yang ketiga, beriman kepada Allah tanpa perenungan lebih lanjut dan tidak menggunakan faham tasbih. Jadi mereka iman gitu aja, ya, nggak pakai perenungan, nggak pakai pemikiran, nggak pakai bagus juga sih. Cuman kan harus dikuatkan dengan hujjah, dengan dalil ya. Yang keempat, memahami Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya mentakwilkannya. Jadi memahami Al-Quran sesuai dengan lahirnya, jadi tidak perlu ditakwil-takwil lagi. Gitu. Contoh yang jelas itu seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Menurut Wahabi, aliran Wahabi, yadullahi ya tangan Allah itu. Tapi kalau menurut faham selain Wahabi, menurut kita yadullah ini ditakwil menjadi kekuasaan Allah gitu. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang ajaran aliran Wahabi, ajarannya ada 8. Pertama, penyembahan kepada selain Allah adalah musyrik. Ya, ini juga sama dengan kita. Sama dengan kita. Menyembah kepada selain Allah ya dihukumi musyrik. Cuman kalau mereka kan, dan oleh sebab itu wajib dibunuh. Nah ini mereka ini gampang banget membunuh orang. Nah kalau kita enggak, jadi anggap musyrik kita aja. Tapi tidak sampai membunuh, kan enggak boleh membunuh sama manusia. Yang berhak membunuh, menghidupkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Nabi Ibrahim diajak ke alam malakut itu, Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang bermaksiat. Ternyata Nabi Ibrahim memang pada saat itu sebelum dikasih petunjuk oleh Allah, ditanya oleh Allah, coba itu Ibrahim, umatku seperti itu bagaimana menurut kamu? Dibunuh aja ya Allah. Ini umat engkau
hamba engkau beri fasilitas yang lengkap, bumi, tempat pijakan, tempat hidup, tapi tidak mau nyembah engkau ya Allah. Bunuh saja. Dibunuh oleh Allah. Ya. Tapi ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, itu penyebabnya itu. Akhirnya dibalik oleh Allah. Nabi Ibrahim, nah ini kan anak saya ya Allah. Bagaimana anak saya kalau saya bunuh? Nah itu yang ketika saya ajak ke jalan-jalan ke alam malakut, kamu menyuruh saya untuk membunuh hamba-hambaku. Kamu seenaknya aja menyuruh saya membunuh hamba. Dan itu saya turutin. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad lain lagi. Nabi Muhammad itu orang yang didakwain, orang yang musyrik, orang yang kafir, itu nggak boleh dibunuh. Karena Nabi Muhammad masih berharap dari anak-anak orang kafir itu mungkin kalau memang tidak mau masuk Islam, mungkin keturunannya ada yang masuk Islam. Dan itu terbukti. Abu Jahal yang kafir memusuhi Nabi punya anak masuk Islam. Abu Lahab begitu juga. Punya anak masuk Islam. Berharap, kalau Nabi Muhammad itu masih berharap. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi singkatnya itu. Nah, jadi karena ini sudah terlalu lama videonya, ajaran-ajarannya dibaca, ya ada 8 itu. Dari ringkasan ajaran-ajarannya ini anak-anak sekalian. Ya. Nah, ini ada beberapa ajaran atau hal-hal yang dianggap bid'ah dan harus diperangi. Ini menurut mereka. Mengadakan pertemuan untuk berzikir. Majelis zikir itu dianggap bid'ah dan harus diperangi. Ini gimana ini? Kayaknya bacaan hadisnya itu kurang luas ya. Berdoa dengan tawasul, membangun kubah di atas kuburan, berziarah ke kuburan para ulama, aulia dan yang lainnya dengan tujuan bertabarruk atau mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini dianggap bid'ah dan harus diperangi. Orang-orang wanita yang mengiringi jenazah ke kuburan. Nah, ini orang-orang yang seperti ini termasuk kelompok Wahabi yang membid'ahkan ziarah kubur, yang memerangi tawasul, yang memerangi peringatan-peringatan hari besar Islam seperti Maulid, khususnya Maulid ya. Sangat-sangat ditentang oleh mereka. Nah, dari prinsip-prinsip dan ajaran di atas ini bisa disimpulkan bahwa aliran Wahabi ini aliran takfiri, yaitu aliran yang gampang mengkafirkan orang Islam sendiri. Ya. Orang Islam yang tidak segolongan dengan mereka, yang tidak sejalan dengan mereka, dianggap sesat, dianggap kafir. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kita nggak boleh yang menyebabkan yang bisa menilai seseorang itu kafir itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walaupun kita tahu bahwa dia orang Kristen, ya siapa tahu akhir hayatnya dia masuk Islam. Ya gitu. Nggak ada yang tahu. Akhir masing-masing manusia ini nggak ada yang tahu. Maka kelompok takfiri ya dianggap kelompok takfiri, dan karena keras mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan dalam menyebarkan ajarannya itu, maka sering menimbulkan keresahan, bahkan ikut andil besar bagi tumbuhnya gerakan radikalisme, gerakan kekerasan, teroris. Jadi menganggap kelompok-kelompok lain itu dianggap harus diperangi. Nah, ini bahaya. Ini anak sekalian, maka kita harus pandai-pandai memilah dan memilih ajaran, memilih guru, ya, memilih sekolahan, pondok pesantren, jangan sampai kita masuk ke dalam Wahabi ini. Na'udzubillah. Sudah banyak pesantren-pesantren yang aliran Wahabi. Ya, banyak lah.
Nah, coba nanti saya share di sini, bisa kamu lihat, saya tampilkan video atau keterangan-keterangan tentang sekolah-sekolah yang beraliran Wahabi. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari aliran-aliran sesat, dan kita terus dipelihara menuju Allah dalam aliran-aliran yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas di blank quiz. Ya, jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.